dunia perhotelan. Kita tahu di mana dunia perhotelan nggak hanya di hotel ini ya dok. Kita itu mempunyai banyak departemen. Ada yang pastry, ada kalau pastry sama kitchen masuk di FB ya. Ada yang engineering, ada yang housekeeping. Nah ini lebih ke yang menggunakan apa ya dok? Tenaga. Engineering juga sama, tenaga, pikiran, dan harus hati-hati, harus fokus ya, kalau nggak gitu bisa ke-stroke gitu ya. Nah, dokter ini kan sudah lama malang melintang dunia kesehatan. Apa sih dok bedanya pasien pada umumnya dengan pasien-pasien artis kita di hotel pada umumnya? Kalau pasien biasa di luar yang tidak bekerja itu biasanya penyakitnya ya cuma batuk, pilek, diare gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang pada umumnya kayak seperti kolesterol, asam urat seperti itu. Tapi kalau di hotel itu penyakitnya itu selalu berhubungan dengan pekerjaan dan di bidangnya. Nah, jadi biasanya kalau yang di FB seperti pastry, kitchen itu biasanya kayak luka bakar, terus habis itu yang tangannya kepotong, terus habis itu biasanya apa kok tambah gemuk ya dok? Ya soalnya Itu kelihatannya saya itu saya curhatan saya. Biasanya gitu ya. Terus habis itu kalau yang di apa housekeeping itu biasanya capek biasanya karena bersih itu tadi ya. Jadi keluhan-keluhannya itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan biasanya seperti itu. Kecuali kalau yang di luar sakit batuk pilek dan diare itu kan sudah umum Pada umumnya ya. Kalau misalnya contoh nih dari adik-adik yang sisi sebelah kanan ini banyak dok, jadi dari FB. Kebanyakan dari FB itu keluhannya apa dok? Ini kan produk, ini produk semua ya? Produk semua, produk. Oh ya oke, servis dia kenal sendiri. Oke, kalau yang dari FB produk kebanyakannya apa dok? Kalau FB produk selama ini masih luka kena pisau. Oh luka pisau, jadi lebih ke itu ya, karena mereka praktek. Iya betul. Ya, kena pisau, luka bakar itu selalu. Ya. Dok, saya akan di sini dulu sambil temenin kita berdua dok. Kita panggil Bapak Yopi selaku dari koordinator Lembaga Kanker Indonesia. Oke, tepuk tangan. Dulu cewek-cewek semua di cowok loh. Mantep loh. Mau nggak dok? Oke, kenalan dulu mungkin ya. Oke, selamat sore semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yopi Remy Alexander. Saya seorang sarjana gizi. Saat ini saya sedang ambil studi S2 juga di UNAIR di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Mulyorejo. Saya saat ini selaku koordinator Lembaga Kanker Indonesia cabang Surabaya. Tepatnya kantornya di Kebonsari. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 2017, tapi di Surabaya itu dari tahun 2018 di Surabaya. Nah mungkin pada hari ini juga saya berkesempatan untuk memberikan sekilas materi mengenai bagaimana sih cara mencegah kanker serviks dan payudara, yang dimana dua kanker ini adalah 3 kanker tertinggi pada saat ini di Indonesia. Dedek semua dong, itu langsung dedek semua. Enggak. Jadi kita langsung undang Pak Yopi supaya orang-orang kalau dengan kata-kata cancer langsung pikirannya kemana-mana, benar nggak sih? Apalagi dengan kita wanita, serviks, payudara itu sudah yang momok ya buat kita ya. Tapi izin mungkin sore ini kita hanya bahas mengenai pola hidup. Oke, siap-siap Pak. Mau boleh duduk sama duduk. Nanti kita bahas dulu ya. Kebetulan ahli gizi. Wah pas ini buat saya yang lagi diet ini ya. Nah, loh ini kan problem. Kan tadi dokter Ina kan bilang banyak di sini keluhannya gimana kok nggak kurus-kurus. Boleh nanti gitu. Nah ini saya kaitkan Pak Yopi. Ini
bilang banyaknya keluhan di sini karena berkaitan dengan kinerja. Misal contoh kita seringnya asam lambung ya dok di sini. Ya asam lambung. Nah menurut Pak Yopi, kalau asam lambung kan sudah pasti telat makan. Ya pada umumnya gitu ya dok ya. Kenapa lagi dok kalau asam lambung? Asam lambung selain telat makan, itu makan yang salah, lalu habis itu stres juga bisa. Jadi ada 3 penyebab pemicu asam lambung lain itu, misalnya telat makan, terus habis itu sudah telat makan, terus makan yang dimakan itu salah gitu. Jadi misalnya sudah tahu telat makan, terus makan pedas, makan kecut, nah akhirnya meningkatkan asam lambung itu tadi. Terus habis itu punya banyak masalah, banyak problem, stres. Jadi kadang itu salah satu untuk meningkatkan asam lambung. Dan itu biasanya terjadi pada cewek-cewek sih. Iya. Kalau gitu, karena kan asam lambung setahu saya dia akan koneksinya ke tempat lain, antara dia sakit kepala atau sakit leher dan sebagainya macam. Nah, berarti tadi kalau saya menyimak ada cara pola makan. Nah, Pak Yopi, apakah ada berbagi pengalaman berkaitan dengan, karena memang banyaknya dari kita ya nggak banyaknya sih, kebanyakannya pada umumnya di sini kalau asam lambung, pusing, luyeng, ya kita pakai bahasa Surabaya ya, luyeng ya. Kemudian mual, itu pada umumnya kita di sini. Ini sedikit curhat saya sih, ya, Pak Yopi. Nah, bagaimana mengkaitkan antara makanan bergizi apa supaya menyembuhkan asam lambung, atau tips-tips bagaimana untuk yang terkait asam lambung tadi? Baik sekali. Ya, seperti kata dokter tadi, riwayat mah ya ada kronis sama akut itu, cuman dikatakan kita telat makan. Kalau sudah telat makan, berarti kita sudah terdiagnosa mungkin asam lambung gitu atau apa gitu ya. Dikurangi makanan yang asam-asam. Oke, jadi seperti kayak Jangan telat makan, yang asam-asam juga dikurangi, karena pada saat dia memakan asam lambungnya kembali naik, kan? Mengikis bagian dinding lambung itu bisa terjadi. Jadi yang asam-asam itu asam-asam harus dikurangi. Nah, terkadang kan memang ya kita melihat kan ada teman-teman hardis kita itu memang kita kan shift, nggak bisa langsung selalu makan. Nah, apakah kayak misalnya yang apa yang harus kita lakukan? Mungkin ke dokter kita dulu untuk atasi. Oh iya ya, pasti kan harus telat makan dan sebagainya. Mungkin kayak nyemen atau gimana gitu. Gini, kalau misalnya kerja dalam suatu pekerjaan itu ada kerja shift ya. Nah, jadi usahakan kalau Anda sebelum berangkat bekerja usahakan makan terlebih dahulu. Itu saran saya. Jadi misalnya entah itu kamu shift pagi, berarti kalau shift pagi berarti harus breakfast ya, sudah tahu ya. Nah, kalau misalnya dok saya nggak ada waktu untuk bikin breakfast gimana? Oke, makan terlambatnya jangan sampai lebih dari jam 10. Itu ya, itu yang baik. Gitu. Nggak tahu nanti mungkin Pak Yogi punya pendapat lain. Terus kalau misalnya masuk shift siang, nah shift siang otomatis kan kalian sudah makan pagi di rumah, ya kan? Nah, terus shift siang itu kan jam 2 loh. Berarti kan kalian sudah makan siang di rumah, benar kan? Nah, jadi makan pagi makan siang tidak boleh dilewatkan. Baru Anda masuk shift siang. Shift siang itu kan biasanya sampai jam 10 ya. Nah, nanti di saat jam makan malam ya usahakan untuk makan. Kalau misalnya udah bisa dong, masih sibuk gini-gini, ya udah ngemil aja, ngemil apa gitu. Tapi kan yang pagi dan siangnya kamu sudah makan di rumah, ya kan? Tidak ada alasan. Jadi sebetulnya itu tergantung sehat atau tidaknya kita. Itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita mencintai diri sendiri, itu yang penting. Nah, kalau shift malam, gimana dong? Nah, shift malam itu kan pagi sudah makan kan di rumah, siang sudah makan, ya kan? Malam otomatis sebelum berangkat kerja, kalian pasti sudah makan. Nah, terus gimana dong? Ketika shift malam itu biasanya nanti orang tuh biasanya ngantuk ya. Kalau malam ya, apalagi kalau sepi gitu kan, pasti ngantuk. Nah, di saat-saat itu kalian boleh makan snack.
Jadi jangan sampai kalian bekerja itu tidak makan. Nanti apa yang terjadi di tempat kerja kalian pingsan gitu. Nah, Jadi bukan asam lambung aja, tapi iya, bisa ke yang lainnya. iya, itu ya. Jadi usahakan ayolah, kesehatan itu dari diri sendiri. Jadi kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa sehat. Itu dari saya. Gitu. Mungkin ada kayak tadi snack yang bisa kira-kira menurut Pak Yopi, snack yang kira-kira dikit tapi bisa langsung kenyang. Ya, mungkin agak susah dan mungkin pricey ya, agak mahal. Tapi mungkin ada sedikit kayak sharing pengalaman mungkin. Kalau mau cepat kenyang dari tinggi kalori dia. Oke. Jadi kita lebih ke hitung ada kalori, ada protein, ada karbohidratnya berarti. Kalau gizi tadi saya nyambung sedikit kan. Yang sampai kata dokter itu benar semua. Yang dikategorikan diet seimbang itu bukan mengurangi porsi makan, bukan menghilangkan jam makan, tetap sarapan, siang kita makan, malam kita makan, itu yang dikatakan diet seimbang. Setiap kali kita makan harus ada yang namanya karbohidrat, protein, lemak, yang tidak kalah penting mineral dan serat yang dapat dari sayuran buah. Ini penting sekali untuk sarapan atau makan sebelum memulai suatu aktivitas. Takutnya nanti bukan lambung aja, tadi pingsan, ada energi. Jadi itu untuk makanan yang cepat kenyang atau snack cepat kenyang yang tinggi kalori pastinya. Kue-kuean berarti ya bisa digunakan. Nah kalau untuk makan malam sih, kalau untuk gizi itu tidak disarankan gitu ya, tidak terlalu disarankan karena memang metabolisme kita paling bagus pada saat kita di malam hari gitu Waktu itu ya, istirahatnya dibakar semuanya ya. Jadi memang itu sih kalau untuk gizi seimbang, bukan diet kita ngurusin badan ya, tapi tetap jaga waktu yang tepat, makan yang pas. Gitu. Oke. Di sini itu kan memang kita undang adalah artis female, Pak Yopi sama Dokter In. Tapi di sini ada benernya nggak satu orang ini aja. Banyak, hampir semua adalah artis kita tanggung semua. Tapi yang ini unik, Intan. Gitu. Nah, manggil tulisannya Intan gitu. Tapi kerjanya nggak yang kayak perhiasan cantik, tidak. Dia ngotaknya listrik. Gitu. Nah, mari kita panggilkan Intan. Nah, ini Intan. Beliau adalah female engineering. Rasanya buka, banyak fansnya ini. Oke, dibuka. Cantik ya. Pipinya merona. Jadi Intan ini merupakan salah satu harddisk kita, female, tapi di engineering. Mungkin Mbak Intan bisa berbagi kegiatan Mbak Intan setiap harinya itu apa secara singkat dulu aja. Kalau di engineering secara singkat, ya pekerjaan yang saya kerjakan itu administrasi. Di sisi lain selain administrasi, saya harus bisa backup teman-teman dari engineering ya. Apalagi kalau perbaikan alat misal kayak minibar, setrika, kompor listrik. Kadang itu kan pekerjaan di hotel kan cukup banyak ya. Banyak dari departemen lain juga peralatan yang rusak-rusak itu istilahnya langsung larinya ke engineering. Ibaratnya di engineering ini kayak Pak Karno, protokol harus dari apa kayak gitu kan. Nah dari sini tuh kita dituntut untuk multifungsi lah istilahnya. Jadi basic saya juga dari teknik, setidaknya juga harus bisa membantu teman-teman yang pria untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau pada kata umumnya, kalau saya nangkepnya sering setrum ya. Gitu. Harus itu. Oh, kalau harus. itu bukan anak listrik katanya. Oh, bukan anak listrik. Nah, dari Intan yang unik ini dong.
biasanya keluhan apa? Keluhan kesehatan ya. Yang selama kamu di engineering itu apa sih yang biasanya kamu rasakan atau malah terkait dengan kesehatan dulu? Dari kesehatan, biasanya kalau keluhan pribadi saya ya dok, itu migrain. Migrain. Karena ya itu benar. Apa yang karena sering setrum sama dokter ini tadi? Sering setrum. Oh bisa jadi loh, kalau tegangannya terlalu tinggi. Sering migrain Terus asam lambung itu benar semua. Berarti apa dok? Kira-kira kalau menghadapi ini, kalau dari departemen engineering seperti ini, saran dari dokter gimana? Kembali lagi ya, gini ya, kalau seandainya kita dalam keadaan perut kosong atau kita nggak makan ya, itu larinya biasanya ke pusing. Itu yang pertama, itu yang pusing yang biasa. Terus nanti kalau misalnya kamu sering sekali tidak makan, pusingnya kan naik lagi. Jadi pusing kepala sebelah, atau dibilang migrain. Ntar naik lagi, nggak makan tapi terus habis itu minum kopi. Nah kopi itu bisa menaikkan asam lambung ya Pak ya, benar ya. Nah itu naik lagi jadi apa? Vertigo. Pusingnya berputar sampai muntah, mual muntah. Nah jadi gini ya, kalau vertigo saya selalu bilang sama Mbak Anis, kalau ada yang vertigo disuruh makan rasanya, nanti vertigonya hilang. Jadi vertigo itu adalah asam lambungmu yang naik, yang akhirnya yang kamu nyawanya pusing-pusing biasa, tapi karena kamu sering telat makan atau kamu diet atau apa, nah akhirnya numpuk pusingnya. Yang sudah sama gini ya, di setiap manusia itu ada nilai ambang batas nyeri. Nah itu ada skornya dari 0 sampai 10. Nah itu di mana skornya? Nah, misalnya nih kalau pusing biasa skornya di 1 sampai 2. Nah, terus habis itu kalau misalnya pusingnya di migrain, nah itu sudah 4 sampai 5. Nah, kalau sudah vertigo itu sudah 7 sampai 8. Karena kan nggak bisa bangun. Nah, karena kan muter ya. Nah, kalau vertigo itu apa yang tindakan pertama? Minum obat lambung, makanlah lebih dahulu. Setelah itu minum obat vertigo. Itu tahapannya. Jadi kalau vertigo nggak perlu panik gitu. Jadi ditanya dulu sudah makan belum tadi? Oh sudah dok dikit. Berarti pertanyaan kedua adalah pekerjaan kamu terlalu stres ya yang sampai kamu bikin seperti ini. Itu udah connectingnya semua sih. Jadi kita mengkoreksi seseorang yang sakit itu kita harus melakukan pendekatan dan dilakukan pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin Bapak mau menambahkan mungkin? Sama sebenarnya yang dia dokter ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Mungkin kan kenapa kita pusing? Karena kurangnya oksigen bisa juga. Oksigen kita kurang. Karena apa oksigen kurang? Karena penyebaran oksigen tersebut tidak cukup. Yang dimana energi kita itu tidak cukup untuk menyebarkan oksigen sampai ke otak gitu. Nah di mana kita dapat energi? Ya makan yang pas tadi. Kembali lagi makan lagi, energi lagi, asupan lagi. Itu tuh modal pertama sih Bu. Kalau misalnya, memang kan kalau kita lihat contoh orang yang mengurangi kan dia lama-lama numpuk mungkin itu ya dok ya. Ini seperti curahkan hati sebenarnya. Tapi kan kalau dengan kita makan banyak, dengan aktivitas yang banyak pasti akan balance. Contoh nyata kayak kuli bangunan mungkin ya. Kita lihat kalau kuli bangunan kalau sambil makan tuh segunung dia, tapi energi yang dia buang lebih banyak. Mungkin itu ya yang bisa kita ambil gampang contohnya di sana ya. Kemudian kalau misalnya kayak Mbak Intan nih, Mbak Intan kalau di departemennya Mbak Intan cowok semua kan, nah, bener kan ya? Ada diskriminasi nggak? Lo cewek nggak bisa ngapa-ngapain, mau nulis aja, cek aja tuh lampu-lampu itu, ada nggak seperti itu? Di Merkur ini tidak ada yang namanya perbedaan gender seperti itu. Jadi
dikasih kebebasan sama atasan untuk mengeksplor apa yang kamu bisa. Jadi tidak ada yang namanya itu dibatasi. Itu ya, tapi saya yakin tidak hanya di departemennya Mbak Intan, semua departemen pasti memperlakukan departemennya sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Contoh kayak misalnya housekeeping. Housekeeping kita tahu nggak hanya melulu membersihkan kamar, tapi mereka harus ditutup fokus antara dengan kecepatan, bersih, yang pasti harus detail. Kalau cuma asal-asal bersih-bersih gini kan nggak bisa, betul ya Mbak Linda ya? Dimana kalau saya lihat dari anak housekeeping itu keren. Kalau bikin lining bed, kalau kita di rumah kalau pasang selimut harus ujung di bawah sana, satunya gini, gini. Kalau anak housekeeping cuma sekali ke bed jedes, udah kepasang semua ya. Itu skill hebat itu. Nggak cowok, ceweknya juga bisa ya Mbak Linda ya. Nah, itu yang saya maksud nggak hanya di departemennya engineering. Kalau untuk dari semua ini, kita kembali ke Pak Yopi. Tadi Pak Yopi kan mau memberikan informasi ke kita mengenai kanker. Ini lebih ke kanker apa Pak nanti? Serviks dan payudara, ya karena kan female semua. Kalau saya tahu ya Pak, serviks ini ada vaksinnya 3 kali ya. Nah nanti boleh dibagi karena jangan takut karena memang di sini kan untuk rentang usianya bukan seperti maaf ibu-ibu gitu ya. Biasanya kan orang taunya yang mikirin cancer ibu-ibu aja yang udah punya anak. Enggak ya. Kita semua female, male juga ada bakat untuk cancer gitu. Tapi jangan aduh ini matanya berat banget cancer. Habis pulang parno itu. Enggak. Nanti mungkin Pak Yopi mau berbagi ilmu sedikit tentang cancer? Ya, siap. Mungkin gunain materi atau saya duduk dulu ya? Terserah Pak. Kalau mau saya dampingi boleh. Iya, saya berbagi aja Bu ya. Boleh. Di luar materi. Kita bahas kanker serviks. Tadi ibunya udah menyampaikan ada vaksinnya. Jadi kanker serviks ini teman-teman itu dikarenakan virus HPV namanya, Human Papilloma Virus. Ya, virus ini didapat dari bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi kalau kita melakukan bergonta-ganti pasangan seksual, kita salah satu orang yang berisiko terkena kanker serviks. Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa lagi seperti penggunaan alat kontrasepsi yang hormonal. Terus ada lagi mempunyai anak banyak. Nah, ini yang terakhir ada wanita yang tidak menjaga kebersihan alat reproduksinya atau personal hygiene alat reproduksinya atau wanita jorok. Nah, pertanyaan saya buat rekan-rekan semua, teman-teman semua. Teman-teman kan ini sebenarnya yang sibuk sana kemari gitu. Sudah menjaga kebersihan alat reproduksinya enggak selama ini? Sudah? Yakin. Soalnya kan kira gini, aku nih pas saya praktekin nih. Contohnya Linda, saya housekeeping tuh. Aduh, bentar deh, 3 kamar lagi deh. Udah, nahan pipis tuh dong. Pak, udah. Habisnya cepet-cepet tuh pipis. Sudah. Aduh, masih ada 5 kamar lagi. Nah, itu bisa terjadi kan? Iya, contoh lagi di kitchen. Nanggung, motong nih. Gitu. Itu sering terjadi juga kan? Nah, apakah itu memicu? Oke. Yang dikategorikan wanita jorok adalah misalnya bagian dalamnya sudah lembab karena habis BAK misalnya, lembab pakaian dalamnya, nggak langsung ditukar pada saat itu. Kebiasaan yang sering terjadi, tunggu pulang ke rumah dulu baru ditukar. Nah, pakaian dalam yang lembab tadi akan menjadi media perkembangan bakteri, perkembangan jamur, setelah itu akan menyebabkan keputihan. Dan kalau keputihan terjadi setiap hari, itu gejala kanker serviks. Jadi kita menggunakan pakaian dalam atau menggunakan tisu BAK, kita tisu, baru kita menggunakan pakaian dalam kita. Itu contoh pertama. Jadi bawalah pakaian dalam ganti. Terus yang kedua misalnya ada yang suka budidaya bulu kemaluan, ya, atau mon pubis.
sampai panjang, nggak dipotong bulu kemaluannya itu juga salah satu wanita yang jorok contohnya. Terus kategori yang panjang itu seperti apa? Mau dikuncit kan? Ya sekarang sudah ada salonnya ibu ya. Iya. Jadi kempang. Tapi ini bukan foto ya. Iya. Oh sudah ada masa ya? Iya kalau kita bahas itu memang begitu. Iya, iya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 cm yang kita ukur lah boleh kita ukur. Pakai penggaris juga boleh. Di sini semua staff kami di sini dicek sama ini bapak ngirim garis semua. Lebih dari 3 cm dipotong, tapi jangan dicukur habis. Nah itu juga ya, ingat bulu kemaluan itu nggak boleh dicukur habis. Pada dasarnya bulu kemaluan itu ada fungsinya. Ada fungsinya di mana pada saat berkeringat tidak masuk ke dalam vagina langsung bakterinya. Jadi disisain 1 cm ya, pemotongannya disisain 1 cm atau jadwal pemotongan itu 40 hari sekali. Di hadis juga ada kok, 40 hari sekali pemotongan bulu kemaluan. Ya, jangan dicukur habis, biasanya terjadi iritasi biasanya. Karena apa? Pada saat proses pertumbuhan apa yang dirasakan biasanya? Gatal. Kalau gatal biasanya diapain? Digaruk, nggak tahu tangannya itu ada bakteri, terjadi perlukaan, terjadi iritasi, enak-enak menggaruk luka. Nanti ujungnya kupu-kupu datang ke dokter ini ke dokter. Tolong saya gitu. Nah itu curhatan lagi nanti. Iya, jadi itu Ada sebab musababnya ya. Nah untuk kanker serviks sendiri itu menjadi kanker nomor 2 ya untuk di Indonesia, di dunia. Kalau di Indonesia nomor 1. Untuk di Jawa Timur kanker serviks ini nomor 1. Untuk di Surabaya nomor 2 jumlah kasus keseluruhan di Surabaya. Mungkin ada dari rekan-rekan tahu nggak sih yang dimaksud kanker serviks itu? Ya, mungkin kalau yang ini nggak ngomong usia ya, kalau yang sudah mature seperti ini mungkin tahu kanker serviks. Adik tahu apakah kanker serviks? Nah, mungkin itu bahasanya mungkin kalau kita yang sudah turun ke sini istilahnya itu sudah ada mungkin tahu kanker serviks. Mungkin gimana Pak Yogi? Ya, kanker serviks itu kanker leher rahim. Bukan Ya. rahimnya ya? Bukan di rahim itu ada 3 titik lagi. Leher rahim, badan rahim atau endometrium, ovarium. Gitu. Ada 3 titik lagi, jadi berbeda-beda. Pemicunya berbeda-beda. Kalau kanker serviks itu virus HPV tadi. Oleh karena itu ada vaksinnya, 3 kali vaksin itu. Ya. Kalau nggak salah tuh di kan sebelah sini ya? Iya. Nah itu bisa nanti kalau nanti mau konsul bisa. Jadi kalau untuk rekan-rekan harddisk kami ini, adakah saran selain membawa ganti ya? Kalau panty liners itu apakah diperbolehkan? Oke, saya coba jawab lagi. Iya. Atau mungkin ada tips-tips untuk rekan-rekan semua ini? Oke, ini khusus wanita ibu ya. Iya. Panty liner itu digunakan pada saat kita berpergian jauh saja, ya, karena kita akan repot mau ganti-ganti pakaian dalam. Dan itu ada rentang waktu juga, rentang waktunya 4 jam. 4 jam kita tukar. Karena apa? Panty liner itu bersifat kering, sedangkan vagina itu bersifat asam, ada pH. pH vagina perempuan itu 3 sampai 4,5. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jangka panjang, bakteri baik yang ada di vagina itu ikut mati. Jadi di vagina itu bukan hanya bakteri jahat saja, ada bakteri baik. Yang dimana kalau misalnya gini ibu ya, proses persalinan contohnya, kenapa disuruh normal? Karena biar bayi itu melewati bakteri baik tadi. Nah itu jadi kalau kita menggunakan panty liner jangka panjang, semua bakteri itu akan mati sehingga menyebabkan bisa iritasi, ya keputihan. Jadi jangan digunakan jangka panjang untuk panty liner itu. Sekaligus dengan cairan pembersih. Ada tuh merek A, merek B. Jadi saya mau tanya itu kan Iya. katanya tulisannya kan gini. Saya nggak mau nyebutin salah satu merek sih, tapi iklannya pasti tulisannya gini. Ada pH balance-nya. Nah, itu kan bahasa marketingnya kan. Nah, itu gimana? Ya, jadi kalau mau beli cairan itu lihat pH-nya dulu. pH normal perempuan tadi saya sebut 3 sampai 4,5. Ada asam vagina tersebut. Jadi kalau di luar pH itu jangan kita gunakan. Jangan kita gunakan, nanti ada risiko-risiko lain yang akan terjadi kalau kita menggunakan pH di luar itu. Nah, jangan diskonnya yang dilihat ya, mentang-mentang Iya, diskon jangan terus diskon. dilihat. Ya ibu-ibu
Iya. Yang itu dari saya. Ini ada tambahan dari dokter In. Tadi saya mau menambahkan aja. Kalau kanker itu di dunia kedokteran kami itu biasanya ada gennya, genetik ya. Jadi biasanya turunan. Turunan. Tapi kalau yang HPV ini itu murni dari virus. Tapi kalau seandainya kita ada turunan, kalau perempuan itu turunannya itu segaris ya, segaris perempuan. Jadi misalnya ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu. Jadi misalnya dari ini nenek dari segaris itu yang cewek semua, salah satu yang kena kanker, hati-hati. Berarti kamu bisa kena kanker. Yang mana dok? Tidak tahu. Tergantung pola hidupmu kan tadi, ya kan? Misalnya kalau pola hidupnya ganti-ganti pasangan atau menikah muda. Nah, menikah muda itu gini ya. Ini saya cerita story life yang nyata terjadi pada nenek saya. Orang zaman dahulu itu usia 15 tahun tuh sudah punya anak. Ya, sudah punya anak 3 gitu ya. Beda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang umur 30 aja masih belum married ada gitu ya. Masih belum punya anak ada. Nah, kenapa kalau zaman sekarang itu umur 16 tahun itu sudah punya anak kok bangga? Jangan bangga. Itu nggak boleh bangga. Hati-hati. Kamu punya bakat cancer. Gitu. Karena apa? Rahimmu itu belum matang, belum siap. Gitu. Nah, terus kalau usiamu terlalu muda, otomatis kesadaranmu untuk menjaga kesehatan itu sangat minim. Gitu ya. Nah, hal sepele Pak sebetulnya yang mau saya tambahkan. Saya mau tanya dulu, kalau kalian nih cuci pakaian dalammu dicampur dengan baju sehari-hari apa enggak? Ayo, yang dicampur angkat tangan. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Saya mau tanya. Yang angkat tangan dapat tadi. Ayo, yang dicampur pakaian dalammu seperti BH, celana dalam dengan baju. Kamu bekerja dicampur cucinya jadi satu, angkat tangan. Kita di sini dewasa ya dok. Kita Iya, kita mau nggak apa-apa. Kita fair di sini kan kita di sini. Supaya kalian tahu ya. Oh ternyata begitu. Ayo angkat tangan. Yang angkat tangan dapat tadi. Berarti terus mungkin malu ya. Gini ya. Kuman yang di celana dalam atau pakaian dalam kita itu berbeda dengan kuman yang di luar di baju. Jadi dalam proses pencucian itu kita harus pisahkan antara baju yang kita pakai dengan pakaian dalam kita. Itu khusus cewek ya. Jadi gini, misalnya nih ada pasien, contoh pasien datang ke saya, dok saya kok anyang-anyangan ya. Nah, anyang-anyangan itu biasanya anyang-anyangan itu sering pipis kecil-kecil tapi nggak berhenti-berhenti. Nah, itu apa dok? Nah, itu infeksi saluran kencing. Nah, kok bisa dok? Loh saya nih minumnya banyak. Loh, iya, itu yang pertama ya. Infeksi saluran kencing itu biasanya terjadi pada misalnya minumnya sedikit, nahan pipis. Terus enggak dok, saya minumnya banyak, saya nggak pernah nahan pipis. Terus saya pasti tanya-tanya, kamu cuci underwearmu dengan bajumu dicampur apa enggak? Oh iya dok. Pakai pewangi enggak? Pakai. Nah itu nggak boleh. Jadi kamu harus pisah dan kamu tidak boleh memakai pewangi itu underwear. Itu tadi mungkin bisa ya dok. Kayak nahan pipis. Ya itu bisa. Dari saya ya dari hardis semuanya bukan karena disengaja. Nanti pipisnya disambung aja sekalian. Jadi kalau sekarang lagi kebelet, udah sekalian aja tanggung. Mungkin mereka nggak ada ya karena mungkin ya contoh kayak Mbak Linda lagi ngerjain kamar karena mungkin aktivitasnya terlalu tinggi, ternyata nggak sadar ya kalau itu kebelet. Iya. Nah, contoh mungkin Mbak Intan udah lagi naik di atasnya genteng atau atap gitu, mau buang air kecil, udah disimpan aja buat sekalian untuk babak kedua gitu ya. Pernah nggak Mbak Intan ngalamin kayak gitu? Oh pernah. Wah coba ya bagaimana Mbak Intan?
dikerjakan itu punya nggak dapat tamu. Itu salah satu pemicu. Iya, itu salah satu pemicu. Terus akhirnya nanti ISK ini kalau misalnya kita tadi ya jorok itu tadi jadinya keputihan ya Pak ya. Nah itu loh ujung-ujungnya ke sana. Jadi dok, nah macam-macam keputihan itu ada banyak ya, banyak. Jadi misalnya kalau putih bening biasa itu masih oke. Itu biasa terjadi seminggu sebelum menstruasi atau seminggu setelah menstruasi, itu masih normal. Nah keputihan yang tidak normal itu adalah sudah berwarna kuning, kehijauan, dan berbau menyengat. Itu nggak normal. Nah dok, terus habis itu dok kok saya sering keputihan ya, apalagi dengan gatal. Nah itu sudah nggak normal. Nah terus biasanya saya akan tanya, kamu sudah punya pacar belum? Tuh. Nah jadi kalau pasien itu kalau dia mau fair, mau jujur sama dokternya, oh sudah punya dok. Nah, kamu sudah melakukan hubungan belum sama pacarmu? Oh sudah dok. Ya berarti hati-hati. Bisa jadi pacarmu itu melakukan hubungan tidak sama kamu, sama yang lain. Dan dia sekarang udah milenial ya, dia punya penyakit, dia kena penyakit, dia berhubungan dengan kamu, akhirnya kamu yang kena penyakit. Nah, itu tadi ya. Kembali lagi ke yang tadi Ci, mencintai diri sendiri, itu yang penting. Gitu ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Itu dari saya. Ya benar kata dokternya. Rahim sebagai tempat perkembangan virus, tapi si pria bisa membawa virus ini dari wanita yang lain yang sebelumnya sudah terinfeksi virus HPV ini. Jadi itu, jadi bisa. Jadi kita ya kalau tadi belum usia 20 tahun nih jangan perlu kita berhubungan seksual. Ya, kita menikah baru berhubungan seksual. Kembali pada ranahnya ya. Iya. Itu dari saya. Usia idealnya 20 tahun ke atas. Itu sih. Oke, mungkin kalau saya bisa simpulkan begini, mungkin rekan-rekan Harti semua, memang kalau memang kita lagi kerja, kata-kata, duh tanggung ah, nah itu harus mulai dihilangkan secara perlahan. Atasan-atasan juga nggak mungkin kok kayak memberikan gini, tanggung, orang namanya kebelet ya, kebelet pipis ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah jadi kayak tadi kalau saya simpulkan, mulai dari yang pertama, dari penyakit, bukan penyakit, keluhan. Pada umumnya harddisk kita itu lebih ke asam lambung, dimana sakit kepala juga ya. Padahal mereka tidak sadar bahwa sakit kepala ini mungkin karena telat makan. Ada yang bilang gini, enggak saya enggak asam lambung. Ini pengalaman pribadi saya sih. Jadi jangan menyepelekan itu namanya asam lambung. Karena kita nggak tahu sakit kepala itu berasal dari asam lambung juga. Nah itu lebih mencintai diri sendiri kata dokter Ineke. Karena memang benar dengan kita sadar dengan diri kita sendiri, kan kita berhadapan dengan tamu ya. Kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bukan mencintai, kita respect, kita memberikan servis yang sempurna ke tamu kita. Tadi itu untuk yang asam lambung dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau untuk saya mensummary dari Pak Yopi tadi mengenai kanker serviks, nggak perlu takut ya Pak, kanker serviks itu asal kita bisa jaga diri. Paling mudah adalah jaga kebersihan alat kelamin. Itu paling simpel ya. Tapi kalau untuk ya tadi yang paling istilahnya yang agak ekstrim sedikit, jangan gonta-ganti berhubungan seksual ya, sesuai dengan tadi kata Mbak Intan, usia ideal. Kalau sudah menikah, barulah melakukan hubungan seksual dengan suaminya, seperti itu. Nah, kalau masalah dengan kanker serviks, kalau saya menghubungkan dengan ini, keputihan. Nyaman nggak sih kalau di kerjaan kalian keputihan? Lagi enak-enaknya kerja potong-potong, goyang-goyang gitu, ya kan? Tahu kan goyang-goyang kenapa? Pasti gatal ya. Nah, kayak gitu kan nggak enak kan kita memberikan pelayanan servis ke tamu. Paling gampang misalnya Mbak Asri kan di depan, di reception. Misalnya kalau ada keputihan yang sampai tadi katanya yang keruh ya, itu pasti berbau dan sebagainya. Kalau kita berbau dengan tamu,
akan membuat gak nyaman ya. Nah, jadi rekan-rekan gak usah kayak takut, aduh kanker itu begini, itu kayak gini, enggak. Kembali ke diri kita masing-masing, menjaga diri ya. Begitu ya Pak. Nah, ini kita ke akhir acara, ke tips. Mungkin ada tips dari Dokter Inneke untuk selain tadi ya, makanlah dengan teratur. Mungkin ada tips-tips vitamin mungkin dong? Gini ya, kalau kita mau hidup sehat itu tips pertama adalah pola makan yang seimbang. Yang kedua, pola hidup. Ya, pola hidup ini termasuk dengan pola tidurnya kita, istirahat yang cukup, terus asupan gizi. Terus yang terakhir adalah bisa memanage stres. Jadi jangan pernah kalau cewek itu biasanya antara perasaan dan stres itu digabungkan jadi satu. Jangan pernah membawa masalah di rumah itu untuk terimbas pada pekerjaanmu yang di kantor. Itu nggak boleh. Jadi lebih ke profesional ya. Jadi kamu kalau misalnya cewek yang independent woman, kita harus bisa menaruh masalah di rumah, ya di rumah, jangan dibawa ke kantor. Karena apa? Masalahmu di kantor itu sudah sangat berat. Kamu bekerja, kamu sudah punya stresor sendiri. Jangan pernah mencampur adukan. Jadinya ini nanti akan membuat dirimu sakit. Nah, itu ya. Nah, tidak bisa dok, susah dok. Belajar. Manusia itu tidak ada yang susah ya Pak ya. Selama dia mau belajar. Belajar untuk bisa menyampingkan masalah di rumah dengan masalah yang di pekerjaan, seperti itu. Jadi lebih ke kontrol diri. Iya, Memang susah sih. iya. Susah itu mungkin kalau memang rekan-rekan ada yang mengalami seperti itu, jangan khawatir. Di Hotel Neke Surabaya Grand Irama, datanglah ke ofisnya HRD, curhat, keluarkan semua di sana. Mereka akan siap membantu untuk mengkonseling gitu. Kemudian dari Pak Yopi, mungkin ada tips-tips yang untuk ini tadi menghindari, mungkin kalau kanker serviks itu lebih kayak ada orang pikiran gini, gak wis apa sih karena itu. Nah itu terkadang adalah pikiran yang seperti menurut saya adalah orang yang tidak mau fight. Nah bagaimana Pak Yopi? Mungkin dari saya yang paling penting adalah jangan pernah melewatkan deteksi dini. Dengan kita melakukan deteksi dini, kita tahu proses perkembangan kanker tersebut. Kalau untuk kanker serviks, apa yang dilakukan? Pap smear atau IVA test. Ada yang gratis. IVA test itu gratis. Ke puskesmas gratis. Kapan dilakukan? Setelah menikah. 3 tahun setelah menikah, pemeriksaan pertama. IVA test itu pap smear. Kalau hasilnya negatif, bisa dilakukan berikutnya di 3 tahun berikutnya. Tapi kalau hasilnya positif, lesi-lesi prakanker misalnya ya, kita pakai bahasa medis, lakukan setahun sekali. Jadi itu yang paling penting itu adalah deteksi dini. Kita nggak tahu suami kita itu suami ya, kalau saya istri misalnya, nggak tahu kapan pernah berhubungan seksual pada orang lain atau pernah bawa bibit-bibit seperti itu. Yang kita lakukan si perempuan adalah pemeriksaan deteksi dini. Itu yang paling penting agar kita tahu, karena kanker rekan-rekan semua tidak diketahui gejala awalnya. Kenapa datang ke rumah sakit Dr. Sutomo sudah stadium lanjut? Karena memang di awal itu tidak ada gejala. Tiba-tiba sudah terjadi perlukaan bagian kulit atau peradangan pada bagian kulit, baru diperiksakan sudah stadium 3, atau keluar cairan berwarna kecoklatan berbau amis, baru diperiksakan gitu. Atau ciri-ciri kanker serviks stadium lanjut itu seperti hematuria, buang air kecil ada bercak darah, atau buang air kecilnya lebih sering ya karena sudah menyerang kandung kemih, atau terjadi pembesaran kelenjar getah bening misalnya, itu sudah stadium lanjut. Jadi kalau sudah ada keputihan, segera periksa. Kalau ada benjolan, nah ini saya sedikit tambahan. Boleh. Gejala kanker itu tidak diketahui, bahkan kalau ada benjolan tidak terasa sakit. Nah itu keluhnya ya, ada benjolan ditekan tidak terasa sakit.
itu kanker. Tapi kalau misalnya ditekan sakit, seperti kata dokter tadi, itu infeksi saluran susu, infeksi saluran kemih, itu kalau sakit. Jadi keluarnya tidak sakit. Itu yang perlu diwaspadai. Rutin pemeriksaan, IFA-tes atau pap-smear atau skema sadari. Itu Pak Yuda. Itu tadi situ. Iya, tadi kan sempat info mengenai vaksin. Mungkin bisa sharing ke rekan-rekan, kan namanya orang kan preventif dulu ya. Apakah vaksin, ini bukan vaksin seperti vaksin COVID ya, maksudnya ada kan 3 kali kayak berkesinambungan. Ya. Ya, vaksin HPV itu 3 dosis. Dosis pertama di bulan pertama, dosis kedua di bulan kedua, dosis ketiga itu 6 bulan dari dosis kedua. Itu rentang waktunya. Kadang tapi beda ini ya, beda misalnya seperti Fakultas Unair mengatakan tidak perlu pemeriksaan dulu baru vaksin. Ada yang mengatakan vaksin dulu baru ini pokoknya kadang beda-beda ya. Ada yang rentang waktunya lebih cepat atau yang 6 bulan tadi. Yang pastinya vaksin ini tidak gratis. Karena dia bersifat pencegahan, dia tidak gratis. Sekali suntiknya itu kalau di rumah sakit Siloam Gubeng 1.100.000. Tapi ada yang paketan kalau saya ingat itu. Kebetulan saya sudah vaksin 3 kali itu lebih. Jadi mungkin saya sharing aja sih. Karena tadi seperti Dokter Im bilang itu ada garisnya. Karena salah satu dari nenek saya itu leukemia. Karena saya orang yang paranoid, semua saya vaksin. Enggak. Itu kan terus verifikasi aja. Iya tahu. Maksudnya saya ini orang paranoid. Dokter itu paling kenal saya. Saya sakit sedikit saya langsung dia. Pokoknya gimana caranya. Tapi saya sharing mengenai tadi yang vaksin itu. Dan itu menurut saya penting karena saya dengan adik saya waktu itu sudah vaksin semua di sini kan. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sudah ngelakuin 3 kali? Apakah boleh diulang lagi? Itu diulang lagi ada rentang waktu. Ada yang 10 tahun batasnya. Dan sebenarnya itu gratis bagi anak-anak. Sekarang itu Ibu sudah menjadi program imunisasi dasar nasional. Anak-anak 2 kali suntik tapi anak-anak itu. Yang punya kelas 5, anak kelas cewek 4 SD. ya. Iya dari Puskesmas. Jadi kalau mau suntik pun ada 2 tipe itu ya, yang bivalen dan quadrivalen. Gunakan yang quadrivalen. Mereknya itu Gardasil. Itu mengatasi 4 tipe. Jadi virus ini bukan semua virus penyebab kanker ya. Ada 2 tipe 16 dan tipe 18. Itu virus penyebab kanker cervix. Tipe 6, tipe 11 itu penyebab kutil kelamin. Jadi kalau yang kutil kelamin. Oke, kita dapat ilmu baru kakak. Kutil kelamin. Ya, ada kutil kelamin ya. Pria juga bisa di penisnya, bisa di anus gitu ya, itu kutil kelamin. Jadi kayak quadrivalen itu mengatasi 4 tipe. Jadi itu 3 kali suntik ya. Oke, langsung pertanyaan aja ya. Nanti nanya dapat hadiah. Dari sebelah kiri, yuk nanya. Mbak Ova mungkin udah sibuk dari tadi itu. Mbak Ova? Ya pacar. Oh Pak, paham. Udah usia ideal berarti ya. Dari sebelah kanan sih mungkin ada yang bertanya. Gak usah sungkan, gak usah malu kalau mau nanya Mbak Risa. Oh, Mbak Linda. Ini housekeeping nih. Oke, mau bertanya ke Pak Yopi. Misalkan cewek itu kan ada sabun feminin, sabun khusus kelahiran. Kalau misalkan itu digunakan dalam jangka waktu panjang itu bisa apa? Oke. Kalau untuk membersihkan alat reproduksi Mbak, gunakan air yang bersih saja. Air yang mengalir, yang bersih. Tidak perlu kita banyak menggunakan bahan-bahan kimia untuk membersihkan alat reproduksi. Ya, butuh sabun. Tapi sekalipun digunakan, gunakan yang pH-nya yang normal gitu. Tidak terlalu pastel. Atau gini, kalau misalnya nih kamu keputihan atau kamu saat menstruasi, itu kan berarti kan kita lagi kotor-kotornya ya. Kalau ceweknya itu boleh lah pakai sabun kewanitaan, tapi ya itu tadi dilihat pH-nya itu ya. Jadi waktu-waktu itu aja. Jadi jangan setiap hari.
itu sih. Atau sehabis berhubungan badan itu boleh karena menjaga kebersihan ya, itu boleh. Itu tambahan dari saya. Jadi terus penggunaan panty liners itu sebenarnya boleh. Jadi misalnya benar tadi 4 jam, habis itu nggak boleh diganti. Atau kalau misalnya dok, misalnya nih 4 jam sudah tak pakai, terus aku ganti panty liners baru, oh boleh, nggak masalah. Tapi setelah itu kamu pulang ke rumah jangan pakai panty liners lagi. Itu ya sama dengan misalnya kita pakai bra ya Pak ya. Nah pakai bra itu kita cuma boleh saat bekerja aja. Kalau di rumah jangan. Kecuali kalau kamu keluar ya. Kenapa? Karena juga otot kita ini butuh untuk dilemes gitu. Jadi kalau nggak dilemaskan itu juga akan memicu ya Pak ya untuk kanker payudara itu bisa seperti itu. Istilahnya biar ada bernapas. Iya agak bernapas gitu ya. Tapi bukan berarti nanti keluar aku cuma kerja aja pakai bra, nanti aku keluar aku nggak pakai bra ya. Terserah Anda sih ya. Jangan itu nanti ada kegiatan yang lain. Iya, itu mana nggak pakai itu bahaya kamu Mbak Linda. Itu ya. Oke, lagi Mbak Linda? Tambahan dari saya. Boleh Pak Yopi. Iya, di saat tidur tadi bisa juga nggak perlu pakai bra, nggak perlu pakai pakaian dalam, itu lebih bagus. Jadi jangan pakai gunakan yang ketat-ketat. Tapi ingat, saran saya kunci dulu pintunya. Ya kalau nggak kunci pintu berbahaya nanti. Ya. Karena yang masuk. Oke Mbak Linda, ini ada kenang-kenangan nanti ini. Oke, ayo ada yang mau tanya lagi di sini. Ada mungkin tanya? Mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh, semangat. Dengan siapa? Rovita dari FB Product ya? Oke. Selamat sore Dr. Yopi. Saya mau tanya tentang kanker payudara. Kan saudara saya tuh ada yang terkena kanker payudara di saya. Nah, itu tuh apakah benar kalau kanker payudara itu juga bisa keturunan gitu ke anaknya gitu? Saya mau tanya apakah info itu benar atau enggak? Nular gitu Iya. maksudnya. Oh. Oke. Jadi pertanyaannya, saudaranya ada yang kena kanker payudara. Sorry ya, masalah itu juga. Apakah nular? Kanker ini bukan bahasa yang menular. Ini termasuk penyakit tidak menular kanker ini. Oh, keturunan. Turun langsung. Tadi itu yang mungkin begitu ya. Kanker tidak menular karena dia termasuk genetik itu tapi cuma 5-10% saja. 5-10% anak berisiko terkena kanker karena orang tuanya punya riwayat kanker. Tadi orang tua nenek gitu ya, satu jalur, Gen Y-nya ya kalau masalah itu ya. bukan bibinya gitu ya, tapi satu jalur dari nenek masuk ke ibu kita ke anak. Tapi itu yang 5-10% saja. Jadi untuk memastikannya boleh nih sampai tahu yang khawatir gitu kan, datang ke rumah sakit, nama tesnya itu BRCA1, BRCA2 atau breast cancer 1, breast cancer 2 untuk mengetahui berapa persen sih kemungkinan si anak ini berisiko terkena kanker. Tapi itu 10% saja. 90%-nya lagi dikarenakan faktor perilaku, faktor pola makan, ya itu banyak sekali 90% ya. Nggak perlu khawatir jadinya Bu ya. Khawatir. Jadi ada deteksi dini juga ya. Oke, terima kasih. Ya, Atau saya tambahin ya. boleh. Jadi kalau seandainya misalnya nih, waduh ini satu garis tadi sudah ada yang kena kanker, nah kan resikonya 5-10%. Nah tadi kan ada dibahas makanannya. Makanan itu salah satu juga pemicu kanker. Nah makanannya seperti apa? Kita tuh sekarang kan banyak makanan food fast, siap saji ya. Nah kalau misalnya nih punya bakat kanker atau ada genetik yang kanker, jangan banyak-banyak makan makanan yang siap saji, makanan kaleng gitu ya. Bukan nggak boleh, jangan banyak-banyak konsum lah. Makan yang sehat-sehat aja. Gitu. Jadi ya sama aja. Itu kan yang instan ya. Micin itu. instan. Micin apa pemicu? Micin. Ya kalau banyak ya memicu sih. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kembali lagi yaitu tadi pola hidup itu sangat penting bagi kita. Jadi kalau kamu pola hidupnya melenceng ya pasti akan sakit seperti itu.
ada beberapa kecapean atau letih ya menyebabkan keputihan. Tadi belum sampaikan juga oleh dokter, keputihan yang normal itu seminggu sebelum menstruasi atau beberapa hari setelah menstruasi. Dan keputihannya itu tidak berbau, tidak cair seperti, mohon maaf ya, seperti ingus. Jadi kalau kita keputihan itu di bagian dalam itu kayak ingus warna kuning, hijau-hijauan, itu tidak normal. Jadi kalau misalnya memang ada kelelahan itu menyebabkan keputihan, ya. Tapi kalau sudah berbau, cair, ya, berubah warna, itu tidak normal. Ya, saya beberapa kali ada konsultasi juga. Kebetulan pegawai karyawan bank juga. Ada salah satu bank hotel di daerah Mulyorejo. Konsultasi keputihannya itu sudah warna kuning setiap hari. Apakah itu normal? Tidak. Terus saya tanya, apakah sudah menikah? Belum. Tapi sudah berhubungan seksual? Sudah. Nah itu risiko. Jadi jangan kita tuh ya manisnya aja gitu kan, tapi kita perhitungkan sakitnya. Kalau kita berbuat hati, kita berhubungan seksual 20 tahun itu berisiko. Nah bisa jadi keputihan itu bukan karena kelelahan, karena memang ada gejala-gejala kanker. Gitu. Itu sih dari saya. Selagi tidak bau, tidak cair, itu normal. Ada tambahan mungkin dari dokter In? Udah cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya. Sebentar. Ini ya, keputihan selain tadi ya, selain misalnya nih, selain tadi yang saya bilang cuci pakaian dalamnya harus terpisah, bahan yang kita pakai untuk underwear itu wajib kita perhatikan. Jadi jangan pernah memakai bahan yang saten di saat Anda bekerja, karena kalau kita bekerja itu masih berkeringat. Tolong pakailah bahan yang bisa menyerap keringat atau kaos, ya Pak ya. Jadi biar tidak lembab, tidak mempercepat pertumbuhan jamur gitu ya. Salah satu keputihan itu dari jamur. Jadi jangan sampai kerja pakai yang kerawang-kerawang. Kalau kerja pakai kerawang dok, itu ada tujuan tertentu. Nah itu makanya ya. Jadi harus outfitnya tuh harus dipasing ya guys. Jadi kalau kita sebagai wanita itu harus benar-benar pas. Oh ini saatnya bekerja. Oke, kita pakai celana dalam yang enak, yang nyaman, yang menyerap keringat. Nah itu oke. Itu ya. Jangan sampai mengganggu pekerjaan. Nanti di saat di luar itu terserah kamu. Gitu ya. Jadi itu tadi. Pakailah yang baik, yang bahannya juga bagus, menyerap keringat, dan jagalah kebersihan itu tadi. Dari hal yang terpenting adalah mencuci pakaiannya itu diperhatikan gitu. Itu aja tambahan dari saya. Ada lagi dok yang mau bertanya? Oke. Sorry dok, ini mau tanya tentang kanker payudara. Itu penyebabnya pada surat berapa sih? Kanker payudara. Penyebab kanker payudara Pak Yopi. Kanker payudara ya, misalnya gini. Menstruasi lebih awal. Di usia 12 tahun, sebelum 12 tahun sudah menstruasi. Tapi kebanyakan pasien kanker itu payudara khususnya wanita yang tidak menyusui anaknya pada saat dia sedang melahirkan, wanita yang tidak menyusui anaknya setelah melahirkan, atau wanita yang telat menikah, atau wanita yang menikah tapi punya anak di usia 30 tahun. Ya, karena itu berhubungan dengan hormon estrogen. Pada saat si ibu tidak menyusui anaknya, terjadilah penumpukan ASI yang seharusnya menyusui itu 2 tahun, jadi panjang 4 tahun jadinya masa menyusuinya. Itu membuat hormon estrogen si perempuan tadi risiko terkena kanker payudara. Selain dari pola makan ya, dari pola makan, itu yang sangat berisiko adalah wanita yang tidak menyusui anaknya pada saat setelah menyusui, setelah melahirkan. Jadi atau begini, satu lagi, cuma satu diberikan kepada anaknya, satunya lagi entah buat siapa, nggak tahu kenapa nggak dikasih. Kak Imbang itu namanya Pak Imbang. Tapi bukan buat suaminya ibu. Tapi memang ada anak yang hanya mau disusui dengan sebelah payudara. Ada, jadi jangan heran ya. Biasanya.
Rekan-rekan, anaknya satu disusui tapi sebelah ini dia rewel, tetap dikeluarkan yang sebelah ini dengan cara dipompa. Karena kalau tidak dikeluarkan, yang satu ini yang tidak disusui berisiko juga. Jadi kebanyakan wanita yang tidak mau menyusui anaknya untuk pasien kanker. Tapi itu jangka panjang, bukan tidak menyusui langsung dia terkena kanker, enggak. 15 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu juga efek sampingnya lebih panjang. Panjang, itu dari kronis ya. Ya mungkin sebagian dari harddisk kita memang sudah tahu apa itu yang ASI dan sebagainya. Mungkin tapi pembekalan untuk adik-adik semuanya ya. Ada pertanyaan lagi? Ada tambahan Bu? Ini paling penting juga. Boleh gimana Pak Yopi? Penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat hormonal seperti pil KB, suntik, implan tidak boleh digunakan jangka panjang, maksimal 5 tahun. Suntik ganti implan, ganti pil, itu cara penggunaan. Jadi jangan implan sampai 10 tahun. Tapi kalau mau gunakan yang jangka panjang, gunakanlah yang tidak bersifat hormonal seperti IUD, spiral atau KB pasang. Itu sama saja. Itu boleh jangka panjang. Ingat, pil tidak boleh jangka panjang penggunaannya. Suntik dan implan itu yang paling sensitif juga. Kalau menurut saya. Biasanya kan kalau pemikirannya kalau minum pil KB gendut. Apakah itu ada hubungannya Pak Yopi? Karena dia hormon. Hormon lagi itu ya. Iya. Jadi go IUD persis. Pertanyaan lagi? Ada pertanyaan mungkin? Pak Sabil? Pertanyaan terakhir. Dari rekannya dia. Oh iya sih, buat untuk istri mungkin ya. Gimana Mas? Selamat sore, saya Adi dari Patimus. Yang mau saya tanyakan tadi apa namanya kutil kelamin. Itu salah satunya penyebabnya apa? Terus kalau perempuan itu penyebabnya apa? Kalau laki-laki itu penyebabnya apa? Iya. Terima kasih. Kutil kelamin untuk bagi perempuan penyebabnya apa? Kalau untuk yang pria penyebabnya apa? Iya, virus tadi Pak. Virus HPV tipe 6 dan tipe 11 itu penyebab kutil kelamin. Nah, tapi dari mana didapatkannya? Tadi dari bergonta-ganti pasangan. Virus ini berkembangnya di rahim, tetapi si pria bisa membawa. Jadi kenapa perempuan bisa terkena kanker serviks atau kutil kelamin? Karena pria ini kemungkinan yang membawa dari wanita yang sebelumnya sudah terkena kanker, atau memang wanitanya juga yang sering bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi itu dari virus HPV tadi itu juga kutil kelamin. Sebenarnya ada contoh gambar ya untuk kutil kelamin itu seperti apa gitu ya. Ada, tapi saya tidak tampilkan biar di sini. Seperti contohnya gini, ada jerawat di bagian, kalau kita bahasa medis itu ada labira mineral yang kiri kanan bagian vagina itu seperti jerawat. Ya itu juga bisa dikategorikan kutil kelamin. Tapi bisa juga itu Bartolini, ganja Bartolini bisa juga dikategorikan itu. Kalau pria di bagian monokizin, bagian kepalanya, ya itu benjol-benjol seperti jerawat juga, itu kutil kelamin. Gitu. Itu ini cengkeh ayam, seperti cengkeh ayam itu loh Pak, bentuknya. Atau bisa gini ya, kalau misalnya jerawat itu kan kecil, kalau kutil itu seperti daging tumbuh kecil gitu. Nah itu ya seperti andeng-andeng yang tumbuh. Nah biasanya tuh kalau cewek ini saya mendapati beberapa pasien saya ada seperti itu di daerah vaginanya. Jadi di antara sela-sela paha dekat vagina itu biasanya ada kutilnya, ada daging tumbuh kecil gitu. Nah nggak ganggu sih, gatel, tapi sakit. Kalau ditekan sakit. Nah terus gini ya, penyakit kelamin itu penyakit yang namanya transseksual. Jadi ini pingpong. Misalnya nih ya, ceweknya sakit, yang diketahui pertama ceweknya minum obat, tapi cowoknya nggak minum obat, sama aja bohong. Pingpong jadinya. Jadi kalau seandainya kamu sudah positif ISK, ya, misalnya nih menikah nih,
Dok, saya kena keputihan terus nih. ISK otomatis. Nah, kamu minum obat. Tolong suamimu harus minum obat. Kenapa? Ketika kamu sembuh, tapi suamimu bawa penyakit, dia akan menulari kamu lagi. Yang rugi siapa? Kamu. Iya enggak? Nah, jadi ketika kamu terkena infeksi saluran kencing atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelamin, tolong jujur dengan pasanganmu dan tolong diajak ke dokter sama-sama dan minum obat sama-sama. Jangan sampai, loh, aku ini tidak sakit, ngapain aku minum obat? Berarti suamimu itu egois. Kasih tahu, kalau aku sembuh, kamu sakit, nanti kamu nularin aku lagi. Ini gak akan selesai gitu loh. Dan nanti yang terhajar imunnya itu kita yang wanita ini. Nah, akhirnya kita yang rugi. Seperti itu. Ya, termasuk juga yang tadi kutil itu. Nah, cara pengobatannya gimana? Kalau saya biasanya saya lakukan operasi kecil biasanya. Setelah itu saya kasih antibiotik dosis tinggi, saya lakukan screening. Screening itu seperti lab. Kemana ini? Ke virus kah? Atau ke bakteri kah? Itu. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya pasirnya negatif, ternyata bakterinya positif, seperti terdapat flagella. Nah, berarti ini sudah sangat-sangat infeksius. Itu. Dan biasanya pasien ini akan saya bukakan secara fair. Kamu kena sakit kelamin. Saya langsung gitu kan. Nah, efeknya seperti ini. Sekarang keputusan ada di tangan kamu seperti itu. Jadi ya itu tadi, kutil kelamin itu tidak akan hilang dengan salep. Harus dilakukan operasi kecil. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Thank you dok, thank you Pak Yopi. Jadi kalau saya ambil kesimpulan di sini semuanya kembali seperti tadi Dokter In sama Pak Yopi bilang, cintailah diri sendiri, jagalah diri Anda sendiri sebelum Anda melakukan pekerjaan. Kan saya hubungkan dengan mereka kan semua bekerja di sini ya. Jadi selama walaupun bekerja, ingatlah bahwa kalian perlu untuk makan, jaga pola makan, pola diri sendiri semuanya harus dijaga, kebersihan semuanya dijaga. Karena ini sudah mau menutup acara, tapi sebelumnya karena berkaitan dengan International Women's Day, ada beberapa artis yang akan saya perkenalkan. Salah satunya beliau ini wanita, tapi dia menjadi female security guard. Beliau adalah mantan atlet PON Dayung ke-13 tahun 1993, Mbak Rista. Kemudian tadi Mbak Intan, mungkin boleh berdiri di sini. Mbak Intan ini, saya kalau bilang namanya bagus banget Intan, shine like a diamond. Nah, aturannya beda. Dia suka BTS soalnya Blackpink. Mbak Intan ini kecil tangguh. Jangan salah ikut. Kalau nyekel obeng, handal ini, handal ini. Solder, Mbak Intan. Ada Mbak Linda, ini yang jiwa keibuan. Tapi sekali ngeblek selimut, langsung itu tempat tidurnya tertutup. Tadi saya bilang, istimewanya housekeeping itu seperti apa? Kalau kita pada umumnya menata tempat tidur, ujung-ujungnya, ujung sana, ujung sini sampai gak ada selesainya, semua ditarik. Tapi kalau dari housekeeping, dia cuma dari depan, bim selapin udah jadi, betul? Biasanya selesai di satu